Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andi Kristen Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 20 April 2025 ya, Happy Easter. Selamat merayakan Paskah bagi teman-teman yang merayakan. Jadi kita hari ini di posisi weekend dan overall market Bitcoin ini masih sustain ya, bertahan di kisaran 85.000, menunjukkan memang tingkat buyer yang memang masih cukup oke. Memang kalau kita kritisi secara volume perdagangan saat ini telah terjadi penurunan ya, semenjak tanggal 13 April itu udah turun banget volume perdagangannya, dan di weekend kali ini pun juga kurang lebih serupa. Nah, yang unik adalah ada movement dari smart money yang selalu terjadi sepanjang tanggal 12 sampai dengan 20 April. Meskipun di tanggal 16 ini sempat ada penurunan pergerakan dari smart money, namun sekarang ini kondisinya sangat-sangat stabil. Ini menunjukkan bahwa market memang sengaja ditahan di kisaran level area saat ini, mungkin menunggu closing time frame weekly besok yang probability-nya kita bisa saja closing hijau. Semoga aja, karena itu akan mengkonfirmasi yang namanya bullish engulfing di minggu sebelumnya. Ini merupakan sebuah clue yang baik untuk market rally ya, tapi kita perlu untuk bersabar dulu menunggu closing seperti apa. Nah, dari segi makroekonomi kita akan dapat beberapa rilis data yang cukup penting. Di hari Senin besok itu ada US Leading Index yang akan rilis datanya, kemudian juga ada data obligasi 3 dan 6 bulan untuk Amerika Serikat seperti apa returnnya. Terus dari hari Selasa kita akan dapat data Bank of Japan merilis data core CPI inflation. Dan juga dari FOMC itu akan ada Jefferson, lalu Harker yang akan speech untuk perdagangan hari Kamis ya. Hari Selasa. Jadi ya ada beberapa member The Fed yang speech. Kemudian di hari Rabunya itu akan ada data terkait dengan crude oil inventory, lalu interest rate decision untuk Indonesia. Terus ada data trade balance dari Uni Eropa, dan dari Amerika Serikatnya akan merilis data manufacturing PMI, new home sales. Kemudian juga ada itu sih beberapa data di hari Rabu, kemudian di hari Kamis. Hari Kamis kita akan dapat data terkait dengan durable goods order dari Amerika Serikat, lalu jobless claim ya, initial jobless claim. Kemudian ada penjualan rumah lama juga. Sementara hari Jumatnya kita akan dapat data terkait dengan Fed balance sheet Amerika Serikat, core retail sales. Oh, di minggu depan ini ya, mulai dari besok, itu data-datanya lumayan soft, lumayan aman menurut saya untuk market bisa mengalami trigger untuk rally gitu. Jadi kita lihat sih ke depannya seperti apa market merespon. Tapi dilihat dari news-newsnya yang akan kita dapetin itu kayaknya nggak terlalu berat sih. Jadi semoga aja bisa menjadi sebuah pergerakan yang baik juga untuk market dari makronya gitu. Kita akan lihat beberapa event dulu teman-teman. Jadi Get.io akan merilis event yaitu Easter Bunny Wonderland. Teman-teman bisa ikutin campaign-nya dengan cara banyak-banyakan punya egg ya, atau telur. Dalam campaign ini hadiahnya sampai 30.000 prize pool untuk siapa saja yang berpartisipasi dalam permainannya gitu. Nah, ada juga hadiah untuk pengguna baru kalau teman-teman melakukan registrasi di Get.io dengan link yang ada di kolom deskripsi video ini. Campaign ini akan berlaku sampai tanggal 28 April 2025. Nah, untuk bisa dapetin eggs-nya, teman-teman apa yang harus dilakukan adalah bermain ya. Nah, untuk dapetin tiketnya, teman-teman harus menyelesaikan beberapa misi di sini, seperti melakukan deposit, melakukan trading spot, kemudian trading di market futures, lalu juga ada pilot trading ataupun fitur-fitur yang lain seperti earn, kemudian melakukan sosialisasi di get live dan juga publish a post itu, dan juga untuk pengguna baru bisa langsung dapetin rewardnya juga. Jadi kumpulin sebanyak-banyaknya kalian punya eggs untuk mendapatkan rewardnya. Buat teman-teman yang tertarik bisa cek link yang ada di kolom deskripsi.
Oke, kita lihat dari beberapa data yang sudah dihimpun oleh Dune Analytic ya. Ini dari eh, Coin Ventures, di mana dia mendata kondisi dari meme token saat ini yang ada di jaringan Solana. Ini especially meme token yang ada di jaringan Solana. Kalau kalian perhatikan saat ini kondisi dari trading platform ya saat ini di berbagai macam platform trading itu cenderung mengalami penurunan. Ini memang terjadi karena memang minat dari pasar terhadap meme token itu terus mengalami tren yang koreksi gitu. Dan kalau kita lihat juga memang dari segi analitik ada beberapa meme token di jaringan Solana yang cenderung mendapatkan movement, tapi itu nggak berlangsung lama. Artinya adalah di periode seperti sekarang ini memang ada beberapa meme token di Solana ini yang cenderung melawan arus. Seperti itu. Tapi itu bukan berarti teman-teman harus FOMO di koin-koin tersebut. Untuk trader indeks per volumenya makin lama makin turun. Artinya dari jumlah volume perdagangan yang dilakukan oleh para trader turun, jumlah tradernya sendiri juga turun. Kemudian juga ya itu sih volumenya turun dan ini menunjukkan indikasi memang kondisi dari market ini belum terlalu oke ya. Bahkan banyak trader yang cenderung nggak berani masuk gitu. Jadi ya sebuah data yang mengisyaratkan buat lebih berhati-hati aja buat teman-teman karena mungkin akan low liquidity dan juga volatilitas sangat tinggi. Terus ada berita dari OpenSea, salah satu marketplace yang merilis NFT itu baru aja terintegrasi dengan jaringan Solana. Jadi ini merupakan sebuah berita yang bagus di mana sebelumnya OpenSea ini kan hanya fokus di Ethereum. Ya, sekarang udah mulai sepi peminat, akhirnya mereka mencoba untuk ekspansi ke jaringan dari Solana. Cukup telat sih, seharusnya mereka udah ekspansi sejak awal ya, teman-teman. Tapi ya itulah. Kemudian dari Aptos ada rencana pengubahan tata kelola. Dia mengusulkan untuk pengurangan imbal hasil sampai separuh untuk mengurangi inflasi dari jaringan. Jadi ini merupakan sebuah upaya yang bagus. Kalau yang saya tahu, Aptos proyeknya bagus. Cuman masalahnya adalah dari tokenomic yang mereka miliki, token vesting itu di-unlock lumayan besar secara persentase per bulannya. Jadi sangat menyebabkan harganya turun. Dan kenapa baru sekarang mereka mau berencana untuk mengubah tata kelola ini? Teman-teman yang harusnya mereka sudah lakukan sudah jauh-jauh dulu sebelum harga tokennya anjlok. Gitu. Jadi ya menurut saya cukup terlambat sih. Kalau kita lihat di sini beritanya ya. Jadi proposal AIP 119 menggambarkan imbal hasil sebagai tolak ukur bebas risiko. Menurut proposal ini tingkat hasil saat ini sebesar 7% yang terlalu tinggi dan menghambat penggunaan modal yang produktif. Nah, dia akan berencana untuk menurunkannya menjadi sekitar 3,79%. Ya, turun separuh lah. Kemudian ada Canary Capital dikabarkan berencana untuk merilis yang namanya Tron ETF ya with staking capabilities. Jadi ini merupakan sebuah lanjutan kembali di mana Canary ini cukup aktif ya dalam hal bereksplorasi terkait dengan produk-produk berbasiskan dengan ETF. Yang memang beberapa sudah disupport oleh mereka dan tokenisasi merupakan salah satu cara untuk mereka supaya bisa meningkatkan engagement ya dari banyak project kripto dengan investor-investor besar gitu. Terus dari berita yang lain ada Whales yang dikabarkan melakukan akumulasi pada Ethereum. Sebuah wallet yang terkoneksi dengan Metalpa baru aja melakukan withdraw sekitar 29.000 Ethereum dari Binance. Kemudian ada beberapa wallet yang baru aja juga melakukan withdraw juga ya sekitar 46.000 Ethereum dari Gate.io. Oh oke. Ini ada Whales yang memindahkan sekitar 46.000 ya Ethereum itu dari Gate.io masuk ke wallet gitu ya teman-teman. Oke, ini menarik sih, ada beberapa pergerakan movement ya dari Whales yang mulai melakukan akumulasi pada Ethereum meskipun di sisi lain Ethereum ini juga banyak dibuang oleh investor besar. Gitu. Jadi semoga aja bisa menjadi sebuah berita yang bagus apalagi sekarang sedang lagi upgrade ya untuk Ethereum.
Itu beberapa movement dari market. Sekarang kita coba cek ya gimana potensial movement dari Bitcoin untuk kedepannya. Kalau kita perhatikan ada beberapa koin yang lumayan bagus secara movement belakangan ini. Yang pertama adalah Fartcoin. Kemudian yang movementnya bagus juga ada Fed. Ini mulai rally ke setengah dolar teman-teman. Ini Fed lagi bagus trennya ya, nggak ada angin, nggak ada hujan. Kemudian ada WLD, ini juga mulai recover menunjukkan indikasi yang lumayan bagus. Lalu ada Solana, masih cukup konsisten sejauh ini Solana. Dengan Bitcoin dominance yang turun, cukup memungkinkan untuk beberapa altcoin mengalami recovery. Namun ada token OM yang meskipun diterpa berita akan di burning, tapi juga tidak bikin tokennya ngangkat teman-teman. Justru harga tokennya malah turun masih ke 0,61 dolar. Nah, kita kembali lagi lihat Bitcoin ya. Bitcoin berpeluang closing bagus di weekly ini. Jadi besok jam 7 pagi itu kita perlu perhatikan. Selama Bitcoin nggak sampai kena dump ya, itu masih akan aman di 85.000 ini. Gitu. Dengan posisi MACD masih sangat oke di daily time frame. Kita kemarin sudah sempat spill juga potensial bullish divergence, meskipun secara volume kita belum mendukung, tapi secara pergerakan pattern ini udah mulai menunjukkan indikasi yang baik. Di time frame 4 jam kita juga melihat ada indikasi smart money yang masih bertahan di market meskipun tidak secara terang-terangan kelihatan melakukan akumulasi ya. Tapi ini merupakan sebuah indikasi awal yang menurut saya bisa diperhatikan gitu. Ingat ini nggak ada yang kepastian ya, nggak ada kepastian bahwa Bitcoin ini bakalan rally, cuma kita melihat ada indikasi-indikasi yang bagus gitu. Sementara volume perdagangannya masih rendah dan secara movement juga aku sendiri tidak terlalu melihat bahwa movement ini bakalan terjadi cepat. Artinya mungkin pumping itu merupakan sesuatu yang kita akan sangat tunggu, tapi mungkin tidak terjadi dalam jangka waktu yang dekat gitu. Karena kalau kita lihat Bitcoin ini cukup membutuhkan waktu untuk melakukan konsolidasi sementara untuk kenaikan yang lebih baik gitu. Jadi pada intinya ini lumayan menarik untuk kita perhatikan. Itu sih teman-teman, paling weekend ini mungkin kita akan makin sepi ya secara volume, mungkin akan baru naik di hari Senin besok karena hari Senin besok kita mulai fight lagi. Ya rentetan hari besar mungkin berakhir di hari ini sih. Semoga aja ini merupakan sebuah indikasi awal untuk Bitcoin ya, setelah hari ini kita bisa memasuki minggu-minggu yang bervolume baik gitu. Itu sih paling dari saya untuk melihat kondisi dari market. Selebihnya saya nggak bisa bahas banyak juga ya, karena ada beberapa faktor juga resiko yang dapat mempengaruhi market. Salah satunya adalah kebijakan dari Donald Trump. Semoga aja nggak ada kebijakan yang aneh-aneh lagi. Semoga negosiasi dari banyak negara dengan Trump bisa membawa penurunan dari tarif. Ya, kemudian juga Cina juga semoga bisa berunding dengan Amerika Serikat juga untuk menurunkan yang namanya ketegangan di antara dua negara tersebut. Jadi update kali ini sekian aja paling teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Happy weekend buat kalian. Kita punya komunitas diskusi di Telegram untuk teman-teman yang pengen untuk join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.